Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan ANOVA-nya. Minggu yang lalu kita belajar ANOVA secara manual. Pada kesempatan sekarang kita coba komputasi dengan Excel, namun masih secara rumus ya. Nanti setelah ini kita akan belajar menggunakan menu statistik yang ada pada Excel ya. Langkah-langkahnya sama, dari hipotesis nol dan alternatif. Kemudian kita cari sigma XI kuadratnya atau sigma kuadrat totalnya ya. Ini karena total berarti kita cari dengan sum itu jumlah, karena kuadrat yang kita cari ini pakai SQ, sum square ya, sum square. Kita blok datanya secara keseluruhan seperti itu, kurung tutup. Nah, itu sudah kita peroleh jumlah kuadrat totalnya. Yang berikutnya jumlah kuadrat rata-rata. Rumusnya adalah jumlah dari totalnya berarti sum. Ini jumlah dari totalnya berarti sum, biasa begitu. Ini kita blok seperti tadi. Ini jumlah biasa. Dikuadratkan pangkat 2 dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya di sini ada 20 ya. Itu kita enterkan. Nah, kita peroleh jumlah rata-rata, jumlah kuadrat rata-rata. Yang berikutnya kita cari jumlah kuadrat antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompok rumusnya adalah jumlah dari masing-masing kelompok dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data masing-masing. Nah, sehingga ini sama dengan kelompok pertama 38 dikuadratkan ya pangkat 2 dibagi dengan banyaknya data kelompok 1 5 tambah kelompok 2-nya. Ya, kita klik sama pangkat 2 bagi banyaknya data. Kelompok 2 ada 6 tambah kelompok ketiga jumlah datanya 40 pangkat 2 itu dibagi dengan banyaknya data ada 4. Dan kelompok terakhir kelompok 4 jumlahnya 42 pangkat 2 dibagi dengan 5. Nah, ini baru sigma dari JI kuadrat dibagi NI. Nah, ini secara keseluruhan ya kita pakai kurung buka dan kurung tutup. Nah, begitu. Ini harus kita kurangi dengan RX. RX-nya tinggal klik dari hasil yang telah kita peroleh ya. Nah, diperolehlah nilai dari jumlah kuadrat antar kelompok. Berikutnya kita cari jumlah kuadrat dalam kelompoknya. Ya. Jumlah kuadrat dalam kelompoknya itu sama dengan ini tinggal mengurangi saja sigma XI kuadrat. Nah, berarti di langkah yang kedua tadi ya. Sorot, kurangi RX. Ya, RX-nya kita sorot juga. Kurangi RJKA. RJKA-nya sorot juga yang 13 sekian. Nah, hasilnya sudah kita peroleh ya. Gitu. Nah, dari sini langkah berikutnya kita cari atau kita buatkan tabel ANOVA-nya. Untuk JK di sini cara membacanya jadi dari kolom dulu ke baris. Jadi kalau kolom ini yang saya klik berarti ini isi dengan jumlah kuadrat rata-rata. Kalau yang ini berarti DK rata-rata, berarti derajat kebebasan rata-rata ya, dan seterusnya. Nah, jadi untuk jumlah kuadrat rata-rata berarti ini kita isi dengan JK dari rata-rata jumlah kuadrat rata-rata, berarti ini yang RX ya. Jadi kita klik RX-nya. Maaf. Jadi ini kita tuliskan dulu sama dengan di sini, kemudian RX-nya kita klik, itu enterkan, sudah pindah ke sana. Kemudian ini apa? Berarti ini jumlah kuadrat antar kelompok, berarti itu apa? JKA. Kita klik sel tersebut ya. Ini sudah pindah, jadi kita tidak perlu menuliskan ulang kembali. Yang ini jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, berarti yang 11, enterkan. Total berarti jumlah, berarti sama dengan sum kurung buka. Ini kita jumlahkan dari atas ke bawah, kurung tutup, enterkan.
Nah, ini adalah sama aja dengan jumlah kuadrat total, yaitu yang 1453. Ini hanya untuk mengecek ya kebenaran dari perhitungan yang kita buatkan. Kemudian, isi DK rata-rata dengan 1. Itu ketetapan. Kemudian, antar kelompoknya itu rumusnya K kurang 1. K itu banyak kelompok yang dibandingkan. Ada 4 dikurang 1, jadi sama dengan 3. Kemudian dalam kelompok, itu adalah N 20 dikurangi K 20 itu adalah banyaknya data. Kemudian K-nya 4, berarti di sini 16. Nah, sehingga kalau ini kita jumlahkan, DK itu menjadi N, banyaknya data secara keseluruhan. Ya. Nah, itu cara mengeceknya kalau secara manual. Nanti kalau secara komputasi rata-rata ini tidak muncul, ya hanya ada 2 baris antar dan dalam kelompok saja. Tapi Bapak rekomendasikan untuk perhitungan manual supaya kita itu yakin dalam perhitungan sebaiknya rata-rata itu muncul ya. Kemudian untuk RJK bukan rujak ya minggu yang lalu, yaitu rata-rata jumlah kuadrat. Ini adalah hasil bagi dari JK-nya ya dibagi DK-nya gitu ya. Jadi yang RJK untuk rata-rata nggak usah dihitung. Jadi kita butuhnya RJKA dan RJKD ya. Ini juga sama hasil bagi dari JKAD dibagi dengan DKD. Kemudian F hitung itu adalah hasil bagi dari RJKA dibagi dengan RJKD. Ya, gitu. Nah, jadi kita peroleh F hitungnya 6, sekian. Nah, ini desimalnya kita coba sederhanakan. Bikin desimalnya tidak terlalu banyak lah ya, 3 desimal saja. Kemudian setelah cari F hitung, kita lanjutkan dengan F tabel. F tabel nggak usah kita cari di buku ya, di Excel juga ada rumusnya. Tinggal ketikkan F INV ya, kurung buka. Nah, lihat di sini probability, degree of freedom 1, degree of freedom 2. Nah, sehingga kita ketikkan alfanya yang digunakan ya 0,05. Itu artinya alfa yang digunakan 5%. Kalau desimal yang Anda gunakan di komputernya koma ya koma. Paling nanti arraynya kalau titik koma itu nanti dengan kalau koma pemisahannya titik koma. Tapi kalau titik seperti yang Bapak tuliskan di sini maka arraynya di sini koma. Nah, gitu. Degree of freedom, derajat kebebasan yang pertamanya adalah 3, kemudian koma yang keduanya adalah 16. Ya. Boleh dicek ini kebenaran dari perintah F tabel ini. Nah, jadi kita peroleh bahwa F hitung itu 6,5, F tabelnya 3, sehingga F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Nah, sehingga kesimpulannya ya ini H0 ditolak. Jadi menolak H0 atau ini menerima HA kan begitu ya, kan sama. Jadi ada perbedaan hasil panen yang diakibatkan dari pemberian dosis yang berbeda. Anda boleh bandingkan hasil ini dengan perhitungan manual minggu yang lalu ya. Terima kasih. Itu tutorial singkat ya untuk penggunaan Excel dengan ya penggunaan Excel dalam perhitungan ANOVA ya. Nanti setelah ini kita akan mencoba menggunakan menu Excel atau menu statistik yang sudah tersedia di Excel. Selamat mencoba anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.